dua hal yang berbeda, prategang dan pracetak. Jadi kalau prategang itu berarti bisa dikatakan hampir semuanya itu pracetak. Jadi semua beton yang prategang itu pasti pracetak. Dan juga kalau pracetak belum tentu belum tentu prategang ya. Jadi kalau pracetak itu adalah beton yang memang dicetak. Contohnya seperti Anda bisa lihat untuk pracetak itu saluran, kurung-kurung itu mereka dicetak dulu ya. Jadi dicetak baru dibawa ke lapangan atau di proyek baru dipasang. Ya seperti saluran-saluran air yang sudah jadi, beli jadi itu cetakan itu beton pracetak atau precast ya. Jadi dibuat dulu, nanti setelah kering baru dibawa ke proyek untuk dipasang. Itu adalah beton pracetak. Nah kalau prategang ini selain juga sebelumnya juga sudah dicetak terlebih dahulu, lalu nanti dirakit dan diberi tegangan. Jadi diberi tegangan. Saya masuk dulu di salah satu ya. Apa sih goal-nya, learning outcome nanti yang kita kejar ini apa? Yang pertama adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan prinsip dasar struktur beton prategang serta perbedaannya dengan struktur beton bertulang konvensional. Jadi goals-nya yang dicapai dalam mata kuliah ini adalah Anda bisa membedakan mana struktur beton prategang, pracetak, dan beton bertulang. Jadi ada 3 sebenarnya, saya tambahin sendiri di sini. Jadi ada beton bertulang konvensional seperti yang Anda lihat, yang sudah umum di kehidupan sehari-hari, semua bangunan gedung itu ada beton bertulang. Di situ ada balok, ada kolom, ada yang penyangganya, ada plat, nah di situ beton bertulang, yang konvensional ya. Lalu ada juga yang pracetak, jadi pracetak ini precast, yang sekarang sudah mulai berkembang precast. Ada beberapa yang memang sudah dibangun terlebih dahulu, sudah dicetak terlebih dahulu, baru dibawa ke proyek untuk dilakukan pemasangan. Selanjutnya ada juga yang namanya prategang. Jadi Anda nanti akan bisa membedakan ini di prategang itu yang bagaimana sih bedanya dengan dua model atau dua beton yang lain ya. Nah ini ada beberapa pustaka yaitu T. Yelin, Netbrun tahun 1993. Ya perlu saya sampaikan T. Yelin ini adalah bisa dikatakan sebagai pembaru dalam teknologi beton prategang ya. Jadi kita belajar prategang tidak lepas atau tidak keluar dari teori-teori yang sudah dilakukan oleh T. Yelin. Ini sangat terkenal sekali dia. Nah untuk SNI itu nanti bisa sebenarnya ini bukan 2002 ya, nanti ngikuti yang terbaru. Kalau yang sekarang sudah ada SKSNI 2847 tahun 2018. Jadi sudah ada SNI beton ya 2018, nanti ngaju ke 2018, walaupun bedanya tidak banyak. Lalu ada Pristess Concrete Institute tahun 99. Ini memang terkait dengan pre-stress atau prategang ini banyak dikembangkan terutama di negara Amerika ya. Jadi mereka sampai punya institut khusus untuk pre-stress concrete institute yang membahas terkait dengan prategang ya. Jadi beton prategang. Termasuk Amerika juga punya institut untuk baja, ASTM, nah ICA, nah itu dari Amerika semua. Jadi mereka ada beberapa akademisi ya, nah, ada beberapa kampus-kampus yang khusus di bidangnya. Kalau yang ini ada di pre-stress ya. Oke, selanjutnya ada pengenalan umum beton prategang. Ini nanti yang dikejar adalah apakah yang dimaksud dengan beton prategang. Lalu bagaimanakah bentuk beton prategang itu. Jadi nanti
seperti apa sih ya di lapangan itu yang Anda jumpai sehari-hari, beton prategang, oh ini prategang, oh ini bukan. Lalu Anda akan mendapatkan selanjutnya adalah perbedaan beton prategang dan beton bertulang biasa. Lalu prategang pada analisa dan desain. Lalu mengapa digunakan beton prategang? Ini nanti yang kita bahas. Apakah yang dimaksud dengan beton prategang? Secara hierarki ya, secara kontekstual, yaitu merupakan integrasi teknologi bahan beton bertulang dalam menggabungkan bahan beton mutu tinggi. Ya, jadi diingat-ingat bedanya dengan beton bertulang biasa. Kalau beton prategang itu pasti menggunakan beton mutu tinggi, bukan mutu standar. Kenapa? Karena ini dilanjutkan adalah baja mutu tinggi untuk menghasilkan bahan komposit lanjutan dapat bekerja secara efektif merata pada suatu penampang struktur dalam melawan gaya-gaya dalam baik tekan maupun tarik sama baiknya secara bersamaan. Kenapa bajanya juga menggunakan baja mutu tinggi? Karena ini nanti akan diberikan tegangan di situ ya, atau di stressing. Ya, di stress, jadi suatu struktur itu sebelum dia menopang beban, dia di jacking force. Jadi dia sengaja dibuat tegangan sebelum ada beban. Bahkan di awal-awal sudah di stress, diberi tegangan. Tegangan ini bisa jacking force, tarik yang mengakibatkan nanti beton tertekan. Oleh sebab itu, di sini hierarkinya harus menggunakan beton mutu tinggi. Beton dengan metode prategang merupakan material penggabung beton dan baja yang saling bekerja sama. Konsepnya hampir sama dengan beton bertulang, tetapi di sini ada gaya atau tegangan dulu yang di-input pada struktur tersebut. Jadi kalau beton konvensional, dia dicor, sudah ada tulangan, bajanya, sudah ada besinya, lalu dicor, tunggu kering, lalu ada beban, baru dia kerja. Baru dia menahan, baru dia menopang suatu beban yang ada. Barulah di situ timbul tegangan, timbul regangan, timbul lendutan, baru timbul kayak D, geser, lalu kayak momen, kayak end pressure, normal. Itu baru timbul ketika sudah kering, beton sudah kering dan sudah dibebani, sudah dapat beban. Paling tidak dia sudah menopang beban sendiri dari struktur tersebut. Itu beton konvensional. Beda dengan beton prategang. Jadi di awal dia sudah diberi gaya yaitu tegangan, diberi beban tegangan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan suatu kerjasama ya ini. Konsepnya itu kerjasama antara beton ya mutu tinggi dan baja yang mutu tinggi tadi. Itu perlu diberikan tegangan sehingga kerjasamanya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah ini yang dibutuhkan adalah beton mutu tinggi dan baja mutu tinggi. Materialnya adalah material seperti ya sama ya seperti beton pada umumnya, ada pasir, kerikil, semen pada umur tertentu. Jadi pada dasarnya sama seperti campuran cor atau beton biasa. Hanya saja dia di mutu tinggi. Nantinya akan kita tes di laboratorium bahwa ini sudah mencapai beton mutu tinggi. Kalau belum ya itu akan susah atau hampir tidak dipakai untuk di beton prategang. Jadi khusus yang membuat mix design yang untuk beton mutu tinggi. Lalu ada istilah tendon ya. Bedanya kalau di konvensional bajanya itu adalah tulangan ya. Tulangan itu yang Anda bisa lihat atau Anda bisa temui di proyek-proyek besi-besi itu yang panjang itu atau bisa beli di kalangan ya. Besi-besi itu besi diameter mulai dari diameter 6 ada 6 itu ada yang asli, ada yang 6 yang KW dan lain sebagainya yang imitasi, ada yang SNI, ada yang tidak. Itu di kalangan ada. Itu yang pakai konsep konvensional. Jadi ada tulangan bajanya itu. Tapi kalau di beton pratekan ya, prategang ini dia bukan tulangan yang dipakai melainkan adalah tendon. Tendon ini adalah seperti
seperti saya mengibaratkan dia seperti seling, tapi bukan seling ya. Dia tendon, bahasanya dia tendon, bukan seling. Jadi dia memang untuk menggantikan baja mutu tinggi tadi. Jadi dia harus mampu menahan gaya tarik yang luar biasa. Jadi seperti seling atau kawat tapi besar sekali dia. Itu untuk menahan tarik. Lalu adanya angkur. Nah, ini bedanya dengan beton konvensional. Jadi tidak ada kalau di beton konvensional ini pakai angkur ya sudah, kalau misalkan mau dicor, cor saja. Misalkan bangunan mau dicor lantai 2 dicor saja, tidak butuh angkur ya, sudah ditata, jadi bendera oleh tukang-tukang, casing sudah kepasang, sudah dicor. Nah ini bedanya dengan beton prategang. Beton prategang butuh angkur. Jadi ada angkur dan ada yang nantinya sebagai ada end, ada finish, dan di finishnya ini nanti akan di jacking force atau ditarik gitu ya dengan alat tertentu, dan angkurnya ini yang menahan di ujung satunya lagi. Itu digunakan untuk memungkinkan tendon memberikan dan mempertahankan gaya prategang pada beton. Jadi angkurnya ini, jadi tendonnya dimasukkan dalam beton itu, ya. Jadi suatu terus dirangkai. Jadi bagian-bagian dari beton ini prategang ini yang sudah dicor di pabrik, bawa ke lapangan, lalu dirangkai, dirangkainya dijadikan satunya dengan tendon. Nah, tendon inilah langsung di checking force, langsung dia dikasih tegangan sehingga bisa mengakibatkan beton itu sudah ada tegangan terlebih dahulu bahkan sebelum dibebani. Nah, beton yang digunakan ini cukup tinggi dan kebutuhan dari kebutuhan beton bertulang seperti biasanya ya. Kalau di Amerika mereka memakai standar antara 28 sampai 55 ya. Jadi mutu beton standar K300 itu FC25 ya. FC25 itu K300, lalu ada di bawahnya K250, K225 sama K200. Ada lagi yang B0. Itu mutu-mutu beton yang ada di pasaran yang standar kalau kita beli jadi batching brand. Atau mau mix desain sendiri juga bisa. Itu hasilnya adalah di mutu beton standar. Ada yang mutu beton tinggi, yaitu antara kalau Amerika mengklasifikasikan di FC28 sampai 55 MPa. Kalau 55 MPa itu di antara K650 sampai K700. Jadi kalau FC28 itu kira-kira ya K350. K350. Nah, untuk yang di Eropa, mereka menyebutkan harus lebih dari 35 MPa FC-nya, yaitu sekitar di K450. Apakah di Indonesia sudah ada, Pak? Ada. Sudah banyak beberapa industri dan beberapa perusahaan-perusahaan beton pracetak yang membuat beton-beton mutu tinggi. Ya. Hampir semuanya punya. Beberapa contohnya itu adalah seperti tiang pancang. Tiang pancang itu pasti menggunakan beton mutu tinggi dia. Nah, dia paling berat tugasnya. Dia harus menyangga tiang penyangga dan seluruh gedung sehingga dia menggunakan beton mutu tinggi. Itu di range antara K400 sampai K500. Ada juga yang K350 juga ada. Paling tidak dia sudah melebihi standar dari beton biasa. Dan itu sudah ada di Indonesia, sudah diperjualbelikan, sudah beredar. Nah, kenapa? Gunanya untuk apa? Ekonomis, hemat biaya, pengangkuran, tarik dan geser tinggi, retak kecil, modulus elastisitas tinggi, rekangan rangka kecil, sehingga lossing kecil. Anda bisa bayangkan kalau ini bukan beton mutu tinggi atau beton biasa. Ketika di jacking force tarik begitu, diberikan tegangan di situ, ya dia akan pertama pastinya retak, lalu menjalar ya, sampai hancur, bahkan ekstrimnya dia sampai hancur. Bahkan mungkin sebelum itu akan terjadi misalkan regangannya ini sangat besar sehingga memungkinkan sudah tidak sesuai SNI lagi. Lossingnya juga besar, jadi yang kehilangan
gaya tegangannya juga sangat besar kalau menggunakan beton konvensional yang standar itu. Persyaratan kekuatan ini ada beberapa ya. Syaratkan oleh beberapa peraturan antara lain adalah 40 MPa untuk pratarik dan 30 MPa untuk pasca tarik. Sebelumnya saya mau jelaskan ya. Jadi untuk prategang ini, beton prategang ini ada dua metode dan lazim dilakukan di dunia, di Indonesia maupun di dunia, yaitu post tension dan pre tension. Jadi kalau post tension itu dia apa ya? Dia itu ditarik dulu. Jadi yang ditarik dulu adalah ini bajanya dulu. Bajanya ditarik dulu, diberi tegangan, baru dicor. Itu ada di material seperti bantalan rel kereta api, itu beton prategan juga. Tapi itu menggunakan metode post tension. Jadi dia dianu dulu, diberi tegangan dulu baru dicor. Setelah itu, setelah mencapai umur beton tertentu, angkur-angkurnya ini dilepasin semua sehingga dia menarik atau memberikan gaya tegangan sendiri pada beton yang baru kering tersebut. Itu biasanya dipakai di rel kereta api ya. Bantalan rel kereta api sekarang sudah tidak menggunakan kayu, sekarang sudah pakai beton. Ya, Anda bisa bayangkan ya, rel kereta api ya sudah berat begitu baja, lalu kereta apinya juga beratnya sudah ratusan ton, bukan puluhan ton ya. Kalau kereta api itu ratusan ton, karena dari roda saja dia sudah baja. Terus setiap komponen-komponennya semuanya gerbong, semuanya itu dari baja sehingga itu berat sekali. Dan yang harus menopang adalah beton, sehingga butuh beton yang mampu menahan gaya berat ya puluhan sampai ratusan ton dari kereta api. Inilah didesain beton prategan. Itu kalau beton biasa pasti tidak mampu. Belum lagi dengan beberapa getaran atau daya kejut dari kereta api ya. Ketika kereta api lewat itu mengakibatkan getaran dan beberapa daya kejut. Itu kalau beton biasa ya langsung patah dia. Atau patah. Mungkin sekali dua kali kereta lewat ya langsung patah. Yang Anda menjumpai bisa dilihat itu beberapa di kereta api ya, di rel kereta api itu bantalan betonnya kok bisa kuat padahal ukurannya juga tidak besar-besar banget. Karena dia adalah beton prategan. Dia beton mutu tinggi dengan konsep beton prategan yang sudah diperhitungkan untuk menahan beban dari kereta api. Nah, itu yang membedakan ya antara beton pasca tarik dan pratarik. Ya. Kalau pasca tarik ini jadi betonnya ini sudah kering dulu, sudah berumur ya, sudah berkering, baru di jacking force ditarik, diberi tegangan. Ini contohnya nanti ada di jembatan banyak sekali jembatan beton di Indonesia menggunakan beton prategan, banyak sekali dan sudah kita jumpai di Surabaya banyak sekali. Anda bisa lihat ya. Hampir semua beton jembatan layang ya, jembatan layang yang Anda lihat beton prategan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga beton berkualitas adalah susup beton, perubahan deformasi beton karena kehilangan kelembapan yang bertahap, rangka beton seiring perjalanan waktu, karakteristik tegangan dan regangan, berhubungan dengan kekuatan beton dalam menerima beban, berhubungan dengan modulus elastisitas. Karakteristiknya modulus elastisitas sudah paham ya, yang kan sudah ngambil mata kuliah beton 1, jadi elastisitas EC atau elastisitas konkret ya, itu adalah 4.800 akar FC Newton per milimeter persegi. Nah, modulus elastisitas inilah yang nanti akan kita menjadi acuan ya, karakteristik tegangan dan regangan beton akibat pembebanan.
Nah, ini ada beberapa di ICA, nanti Anda bisa lihat di SNI juga. Itu yaitu saat transfer, ICA mensyaratkan tekanan diizinkan yaitu 0,6 kali kekuatan silinder transfer. Kalau tarik berarti akar dari kekuatan silinder transfer untuk beban kerja. Di sini ada tekan 0,45 kekuatan silinder, atau tarik adalah akar 6 dari kekuatan silinder. Ini nanti akan saya bagikan ya. Kalau perlu Anda itu harus punya SNI. Yang pertama. Yang kedua Anda harus punya buku. Gimana ya? Kuliah enggak punya buku gimana itu? Ya bagaimana usahanya lah. Sehingga Anda ada acuan ketika belajar teori, belajar metode tertentu, Anda ada landasan gitu ya. Jadi ini penting saya sampaikan. Saya sendiri pun masih banyak itu buku-buku kuliah saya dulu. Walaupun tidak diwajibkan, tapi saya dulu menurut saya dulu penting sekali sehingga kita punya guidance, punya panduan. Walaupun sudah lulus nanti Anda bisa baca lagi, bisa lihat lagi sehingga guidance-nya ini jelas. Gitu. Ini saya bicara terkait dengan SNI, terkait dengan teori, tidak akan nyambung juga. Kasihan mahasiswa. Karena apa ya? Karena itu tadi apa namanya? Anda belum baca dan juga bahkan belum punya. Saya punya bukunya. Saya ini koleksi beberapa buku-buku saya banyak di rumah. Bukan apa ya? Karena ini nanti bisa dilihat lagi. Ya, nanti beli sekali kan untuk selamanya. Nantinya Anda bisa mengikuti perkuliahan itu dengan seksama ya. Nah, seperti saya cerita FY 1900 Newton per milimeter persegi ini kan Anda bingung juga ini apa ini Pak FY ini? Kenapa harus 1900 Newton per milimeter segi? Ya. Nah, ini kan beberapa hal yang sebenarnya dianu dulu ya ini. Jadi kekuatan tarik ultimate baja bermutu ini bervariasi menurut diameter kawat atau tendon. Kekuatan tariknya agak berkurang untuk diameter kawat yang semakin melebar. Dia diameter 3, FY-nya sekian, ada diameter 4, itu turun lagi dia. Nanti semakin besar diameternya dia semakin turun juga FY-nya. Ini aja baja yang digunakan. Ya, ini yang polos, ada yang bergerigi. Ya, diameternya ada yang 3, 4. Dia itu seperti seperti kawat berpilin ya. Jadi seperti seling. Anda pernah lihat seling nggak? Itu mutu tinggi. Jadi dia mampu untuk menahan gaya tarik yang besar. Berpilin itu seperti tali tampar, tali tampen. Jadi dia berpilin muter. Semakin kuat. Itu yang digunakan untuk baja yang digunakan untuk tendon pada beton pratekan. Ini ada standarnya, bentuk tendon lain. Diameternya itu macam-macam ya. Ada yang diameternya 1 cm sampai 4 cm. Nah, bahkan lebih dari itu ada yang sampai ini 15 mili ya, 15 mili 1,5 cm ya. Nah, ini beberapa yang disyaratkan ICA yaitu 80% kuat tarik ultimate. Nah, transfernya harus 70% kuat tarik ultimate. Kuat tarik ultimate-nya dari mana? Dari tabel ini tadi. Ya, ultimate-nya dia di berapa kilonewton. Misalkan ada 2 ini berarti 13 kilonewton yaitu ultimate-nya. Berarti yang boleh itu di awal ditarik yaitu di 80%. Jadi 80% dari 13 ini tadi. Jadi tidak boleh 100% semuanya di jacking force, itu pasti putus itu nanti tendonnya itu. Jadi tidak boleh di fullkan yang sesuai dengan peraturan yang diatur oleh ICA. Ada transfernya 70% kuat tarik ultimate. Pada beban kerja, ini ICA, ada India. Kita ngacu ke ICA ya, American Concrete Institute.
Jadi Amerika itu punya institut luar biasa. Mereka beton aja punya institut tersendiri. Terus steel punya ASTM, mereka punya institut tersendiri juga untuk steel ya baja. Lalu Indonesia sebenarnya ngacunya SNI-nya ngacunya di Amerika, lebih ke arah ke ICI, ASTM gitu. Beberapa peraturan-peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh Amerika lalu diadopsi di Indonesia. FU yaitu tekan tarik ultimate ya, 80% dan lain sebagainya. Setelah kehilangan gaya pertegan itu lebih dari 45% FU. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan baja mutu tinggi yaitu relaksasi tegangan baja, berkurangnya tegangan baja pada regangan konstan, ke arah tegangan. Nah ini penting ya, relaksasi. Jadi apa namanya, baja itu juga berelaksasi ya, ketika ditarik itu dia akan elastis ya, agak molor bahasanya. Kalau ada karat tegangan ini selalu yang atau korosi yang selalu menjadi bom waktu ya. Jadi semua konstruksi harus dilindungi dari korosi. Semua yang ada baja itu harus dilindungi dengan korosi. Itulah gunanya maintenance konstruksi. Lalu ada kerapuan oleh hidrogen dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya saya ingin berikan gambarnya. Dari tadi ada gambar ya. Ini saya kasih lihat. Anda bisa lihat ya gambarnya itu ya. Ini ada underpass atau jembatan layang. Dari pabrik ini dia perpis bagian-bagian begini. Ya, diangkut di truk baru ditaruh di lapangan di project. Baru di erection di sini. Baru ini lubang-lubang ini tempatnya tendon ini. Tempatnya baja tadi mutu tinggi tadi. Nah, kalau yang ini pracetak dari pabrikan untuk dijadikan satu. Nah, ini bisa lihat Anda. Ini yang sudah dirangkai ya. Ini awalnya tidak begini. Ini yang panjangnya mungkin ada kalau 40 meter mungkin ini. Ini awalnya per bagian-bagian lalu diangkut di truk lalu dijadikan satu. Ini gelagar dari beton ini adalah beton pratekan. Ini yang ada di underpass biasanya. Yang di sini ini ada di ini jembatan Diponegoro, Jalan Diponegoro Pasar Kembang. Nah, Pasar Kembang pakai ini. Prategang yang model begini. Jadi tengahnya ini yang lubang-lubang, kelihatan lubang ini adalah tempat untuk tendon. Jadi ini dimasuki tendon-tendon kawat-kawat tadi itu nanti langsung dijadikan satu. Ada beberapa atau puluhan atau bahkan ratusan ini bagian-bagian perpis ini dijadikan satu. Gambar nih. Saya rasa sampai sini dulu. Besok saya mau lanjutkan di sampai dengan ini jenis-jenis tendon ya. Ada ukuran 3, 4, 5, 7, 8 macam-macam kados, gerigi karakteristiknya. Kalau ini bisa lihat Anda di beberapa brosur-brosur di beberapa produsen pengguna atau memproduksi kawat ya. Artinya di sini ada persyaratan sekian MPa, megapascal. Nah, nantinya Anda bisa lihat di lapangan itu produsen-produsen atau pabrik-pabrik menggunakan kawat baja strand ini yang ukuran atau berapa ini sebenarnya yang ada di pasaran. Apakah ada atau harus pesan khusus? Kalau tugas ini saya rasa nanti saja ya. Nanti saya jadikan satu aja. Jadi kumpulkan peraturan syarat tegangan izin beton baja. Tendon ini jadi saya jadikan satu saja nanti menjelang UTS.
Ya nanti besok saya akan lanjutkan di sinilah, di pengenalan beton prategang ini. Sementara di minggu ini begini dulu, apa ada pertanyaan silakan. Saya lihat juga di Zoom juga tinggal 5 menit waktunya kita. Silakan, ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada. Halo. Belum, Mbak. Oke, kalau belum, saya cukupkan sekian untuk minggu kali ini. Ini nanti beberapa akan saya upload di YouTube nanti, kalau ada mahasiswa yang belum hadir bisa lihat di YouTube ya. Ini recordnya nanti saya upload. Dan nanti bisa Anda ulang-ulang, misalkan menjelang UTS nanti bisa diulang kembali. Oke, saya rasa sekian dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya sekian dulu ya. Selamat belajar. Jangan lupa nanti Anda silakan usaha untuk punya buku ya. Kita ke depannya lebih seru lagi nih, nanti akan banyak hitungan-hitungan. Anda coba lihat, baca-baca dulu SNI boleh terkait dengan beton, pracetak dan prategang. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.